mengusulkan infrastruktur yang khas Kalimantan Selatan yang mungkin di daerah lain tidak ada, tapi kemudian itu merupakan kebutuhan sekaligus kebanggaan Kalimantan Selatan. Nah, karena itu saya usulkan pada saat itu adalah revitalisasi kawasan Sekumpul kepada Presiden, dan kemudian Presiden menyetujui, termasuk Menteri PUPR kemudian segera menindaklanjuti persetujuan. Ulun tadi juga mendengarkan, dapat informasi Bang, ternyata keinginan Abang untuk membuat atau membangun Sekumpul lebih baik ini sebelum, katanya besok sebelum pemilihan Abang merasa tergetik hati untuk datang. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Ya, itu sangat personal. Pada saat itulah saya menyadari bahwa sesungguhnya kan kekuasaan itu hanya titipan yang diberikan oleh Allah. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, katakanlah bahwa kekuasaan yang ada di langit dan di bumi itu, termasuk tentu kekuasaan politik di dalamnya, adalah sesuatu yang aku berikan kepada orang yang ku kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita diberikan izin sebenarnya diberikan izin oleh salah satu senior kita, dan beliau adalah seorang yang luar biasa, muda dan sangat memberikan inspirasi yang bagus untuk teman-teman muda kita yang lagi lagi semangat-semangatnya, karena beliau mungkin sedikit ya diinformasikan, beliau ini ternyata suka musik juga. Bang Haji Rifki, siap. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Kita sekarang di kafe piannya Bang? Cafe MRK. MRK. Kalau boleh tahu MRK itu? MRK itu singkatan dari nama saya, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Oh. Yang oleh tim kemudian dibuat tagline lain, yaitu melayani rakyat Kalimantan Selatan. Melayani rakyat Kalsel. Kalimantan Selatan, Kalsel. Oke. Oh iya, kalian pasti sudah tahu, beliau ini adalah anggota DPR RI yang terpilih tahun 2019. Ya Bang ya? Ya, alhamdulillah. Kenapa Abang pengen jadi anggota DPR RI Bang? Saya nggak pernah mimpi, nggak pernah punya cita-cita jadi anggota DPR RI. Ya, jalan Tuhan saja yang mengantarkan saya jadi politisi, kemudian ikut pileg, dan alhamdulillah pileg pertama saya langsung terpilih. Pileg pertama itu Bang? Iya. Nggak ada pengalaman sebelumnya? Saya nggak pernah punya pengalaman ikut pemilihan politik ya. Ini pengalaman pertama, dan langsung ke tingkat paling tinggi di DPR RI. Iya, benar. Dan alhamdulillah terpilih. Oke. Tapi kan kalau pengen menjadi anggota DPR RI itu harus ikut partai kan Bang? Betul. Partai Abang kan? Saya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Tahun berapa itu Bang ikutnya? Masuk dalam anggota? Saya bergabung dengan PDI Perjuangan itu 2018, 1 tahun sebelum pemilihan legislatif ya. Oh. Kalau kan kemarin tuh ada beberapa informasi yang ulun dapat, termasuk di IG Pian. Pian ini lagi fokus untuk pembangunan di Sekumpul. Oke. Ya, itu tapi di Komisi 5 ya Bang? Betul, waktu itu di Komisi 5. Sekarang saya di Komisi 2. Itu masih nggak Bang? Masih jadi begini, saya dilantik 1 Oktober 2019. Lalu pada saat dilantik itu
kan dilakukan pembagian tugas oleh fraksi PDI Perjuangan DPR RI ke setiap komisi. Saya kebetulan waktu itu ditugaskan di Komisi 5 DPR RI. Komisi 5 DPR RI itu adalah komisi yang membidangi tentang infrastruktur, perhubungan, termasuk terkait dengan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Nah, karena berkaitan dengan infrastruktur, tentu pada saat saya duduk di Komisi 5 DPR RI, saya memetakan kebutuhan infrastruktur Kalsel. Ada kebutuhan infrastruktur yang rutin ya terkait dengan pemeliharaan, misalnya jalan, jembatan. Kemudian ada juga proyek infrastruktur yang sifatnya besar dan selama ini belum terlaksana. Ambil contoh misalnya Bendungan Riam Kiwa. Bendungan Riam Kiwa itu satu konsep atau satu desain dengan Bendungan Riam Kanan yang dibuat oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Gubernur pertama Kalimantan, sekitar 70 tahun yang lalu. 70 tahun? Ya, Bendungan Riam Kanan bagaimana kita ketahui sudah lebih 40 tahun beroperasi, sementara Bendungan Riam Kiwa nyaris terlupakan. Saya bongkar kembali dokumen dan usulan itu dan alhamdulillah tahun ini Bendungan Riam Kiwa akan kita bangun. 2021 sampai 2024 yang akan datang. Nilainya hampir 5 triliun rupiah. 5 triliun. Ya. Selain waktu itu saya juga menyelesaikan beberapa anggaran yang harus saya alokasikan anggaran untuk menyelesaikan finalisasi atau finishing infrastruktur di Kalsel. Ambil contoh saya jembatan Kayu Tangi Ujung, jembatan Alalak ya. Kemudian ada juga Bendungan Tapin. Dan yang paling penting yang ketiga, saya juga mencoba untuk mengusulkan infrastruktur yang khas Kalimantan Selatan yang mungkin di daerah lain tidak ada, tapi kemudian itu merupakan kebutuhan sekaligus kebanggaan Kalimantan Selatan. Nah, karena itu saya usulkan pada saat itu adalah revitalisasi kawasan Sekumpul kepada Presiden, dan kemudian Presiden menyetujui, termasuk Menteri PUPR kemudian segera menindaklanjuti persetujuan itu. Pak Basuki ya? Iya, soalnya kalau melihat dari Instagram Pian itu memang Pian termasuk orang yang gentol banget untuk memperbaiki infrastruktur di kawasan Sekumpul. Kira-kira Bang, kalau misalnya nanti sudah berjalan ini Bang, kira-kira ada nggak kendala yang terjadi pada saat pembangunan itu Bang? Ya, sebelum ulun jawab itu dulu, ulun mau cerita dulu. Terjadi tolak tarik yang cukup kuat pada saat kita mengusulkan Sekumpul ini, karena anggarannya tidak kecil. Totally nanti kita akan serap anggaran lebih kurang 300 miliar rupiah ya, sampai dengan tahun 2023. Tahun 2021 ini kita uji coba dulu menghabiskan lebih kurang 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. Kenapa menjadi tolak tarik? Karena bagi orang yang berada di luar Kalsel dan tidak pernah ke Sekumpul, orang beranggapan Sekumpul itu sebatas kawasan tempat makam waliullah Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. That's it. Sementara makamnya sendiri kan tidak kita sentuh karena itu sangat sensitif dan itu merupakan hak prerogatif kedua anak beliau gitu. Tetapi sudut pandang yang kita gunakan adalah bahwa Sekumpul ini setiap tahun didatangi lebih kurang 5 juta penziarah. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia bahkan dunia, yang terdistribusi pada 2 momen. Satu momen reguler, setiap hari itu ziarahnya 1 bulan lebih kurang 20 sampai 30 ribu orang. Kemudian pada saat momentum haul itu jamaah haulnya lebih kurang 3,5 sampai 4 juta orang. Ya kan? Banyak banget. Oke, artinya 5 juta orang ini kan potensi dalam tanda kutip pariwisata religius yang sangat besar. Iya, benar. Bali itu punya catatan wisatawan lokal dan mancanegara hanya 8 juta orang per tahun. Berarti Sekumpul dengan Bali itu hanya selisih 3 juta orang. Bali kita berikan keistimewaan luar biasa dari sisi infrastruktur. Nah, Sekumpul itu tidak pernah kita pikirkan infrastrukturnya. Jalannya sempit, drainasenya bermasalah, kalau hujan lebih dari 10-15 menit tergenang gitu. Kemudian tidak ada identitas arsitektur yang menjadi kebanggaan kita kalau kita ke Sekumpul. Saya bertemu Presiden, saya bicara dengan Pak Presiden, kebetulan ada Pak Basuki kala itu, Pak Presiden mengamini dan kemudian kita running mulai tahun 2020 perencanaan, master plan dan DID, dan 2021 sampai
2023 ini insya Allah kita akan tuntaskan revitalisasi kawasan Sekumpul. Amin. Semoga lancar ya. Allahumma amin. Amin, amin. Tapi Ulun tadi juga mendengarkan, dapat informasi Bang. Ternyata keinginan Abang untuk membuat atau membangun Sekumpul lebih baik ini sebelum, katanya besok sebelum pemilihan, Abang merasa tergetik hati untuk datang. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Kok kayak itu sangat personal. Bang? Itu sangat personal. Ya saya ini kan kalau boleh jujur bukan berasal dari keturunan dinasti politik ya. Orang tua saya orang biasa, bapak ibu saya itu pegawai negeri biasa, almarhum bapak saya pegawai departemen agama. Ya. Pegawai Depak itu sering diasosiasikan dengan pegawai negeri dengan penghasilan yang pas-pasan lah. Ibu saya guru SD, kemudian saya sendiri bukan pengusaha, bukan saudagar, bukan orang yang punya duit gitu. Tapi suka musik kan? Iya. Sih. Kalau itu kita sejalur. Tapi kemudian politik ini kan kita tahu membutuhkan kos yang tidak kecil ya. Ya. Kemudian juga kita tidak boleh katakan semua, tapi sebagian masyarakat kita itu sangat pragmatis kan ya, ketika pemilihan gitu ya. Karena itu saya pada saat maju itu modal saya hanya optimisme, niat baik gitu. Dan pada saat satu titik tertentu saya merasa saya tidak punya uang yang cukup, saya tidak punya sumber daya kapital yang cukup. Saya itu bikin baliho aja nggak sanggup. Saya nggak ada baliho saya selama pileg itu. Orang bilang Rifki ini sakti, nggak ada baliho tapi terpilih. Bukan sakti, saya nggak ada duit mau bikin baliho. Saya pengen juga seperti orang-orang yang setiap 100 meter ada balihonya gitu. Baliho, spanduk, sehingga dikenal gitu. Saya pengen, tapi saya tidak punya kemampuan sumber daya kapital pada saat itu untuk melakukan itu. Nah, pada saat itulah saya menyadari bahwa sesungguhnya kan kekuasaan itu hanya titipan yang diberikan oleh Allah. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, katakanlah bahwa kekuasaan yang ada di langit dan di bumi itu termasuk tentu kekuasaan politik di dalamnya, adalah sesuatu yang aku berikan kepada orang yang ku kehendaki. Dan kalau dia sudah memiliki kekuasaan, kalau aku kehendaki, aku bisa cabut kapanpun. Karena aku ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya kekuasaan yang engkau miliki, manusia, itu tidak lebih dari apa yang aku titipkan kepadamu. Nah, atas dasar kesadaran itulah saya memperkuat kemudian semangat spiritual saya gitu. Pada saat besok hari jelang pemilihan, ya saya berkeliling ziarah ke Kelampayan, kemudian ziarah juga ke Sekumpul. Dan pada saat saya ziarah ke Sekumpul, hati saya kemudian tanpa sengaja, tanpa kemudian dibuat-buat gitu, saya bilang, ya Allah ya Rabb, kalau saya terpilih ada keajaiban besok Engkau perkenankan rakyat memberikan pilihan kepada saya nanti ingin turut serta memperbaiki kawasan ini, kira-kira gitulah. Ya, jalan Tuhan kemudian menuntun saya terpilih satu. Kemudian begitu dilantik masuk komisi 5. Kalau masuk komisi yang lain bukan infrastruktur, tentu saya juga kesulitan berkomunikasi dengan Kementerian PUPR gitu. Dan alhamdulillahnya lagi, begitu saya ngomong dengan Pak Presiden, saya ketemu Pak Presiden itu sekitar bulan Februari 2020 pada saat beliau datang di Bandara Samsudin Nur ingin melaksanakan peresmian Hari Pers Nasional. Saya satu-satunya anggota DPR yang diminta menjemput karena besoknya, sore hari itu juga kami meresmikan tempat pengolahan akhir sampah Banjarbakula dengan Presiden beserta Menteri PU dan yang lain-lain. Saya sampaikan Pak Presiden 2 kali hadir ke Haul Guru Sekumpul. Pak Presiden tahu bagaimana antusiasme umat. Benar-benar. Banyak sekali orang yang datang ke situ, tapi kita punya persoalan infrastruktur yang buruk. Pak Presiden, saya bilang saya anggota Komisi 5 DPR RI, mitra kerjanya Pak Basuki. Kalau Bapak berkenan, tolong perintahkan ke Pak Basuki agar kemudian segera kita exercisement kawasan Sekumpul. Saya waktu itu bandingkan Kota Lama Semarang, Pak Presiden, itu sudah diperbaiki sedemikian rupa, yang dulunya angker sekarang menjadi sangat excited,
orang suka datang ke situ, Instagramable dan seterusnya, ya kan? Dan dia menjadi destinasi pariwisata heritage nasional. Saya berharap Sekumpul juga bisa menjadi destinasi pariwisata religius nasional. Ya kira-kira ya ada kebetulan-kebetulannya yang saya kira itu adalah takdir Tuhan yang menghantarkan kemudian ya Sekumpul itu mudah-mudahan segala sesuatunya diperlancar. Saya tahu ada 1-2 yang kadang-kala masyarakat juga ya karena kita kan harus dalam tanda kutip membebaskan lahan. Ya, untuk membuka jalur kan. Ya, jalurnya kan harus rata, harus bagus gitu. Ini saya dengar, saya kemarin ngecek ke lapangan masih ada 1-2 buah rumah yang ganti untungnya sudah kita berikan, tapi kemudian beliau belum berkenan meninggalkan rumah. Ini tentu akan memperlambat proses pengerjaan, dan saya berharap melalui podcast ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak mudah kita mendapatkan dana sebesar ini, mendapatkan momentum ini di tengah pandemi COVID-19 di mana uang negara hampir nggak ada, semua mata hati, mata batin orang terbuka untuk Sekumpul. Saya kira ini momentum untuk kita bersama membenahi. Siapa tahu nanti infrastruktur di Sekumpul membaik, itu akan mempermudah dan menghilangkan COVID Bang di Kalsel. Allahumma amin. Amin Bang ya. Amin. Amin. Oke, karena kalau melihat dari sikap Pian dan dengan kinerja Pian, berarti Abang optimis dong Bang. Kalau misalnya Sekumpul ini bisa menjadi daerah wisata, tempat wisata yang dikunjungi banyak orang. Iya, tanpa pembenahan infrastruktur pun sebetulnya kan secara existing Sekumpul sudah dikunjungi oleh orang. Hanya tinggal kita ingin lebih memanusiakan para penziarah. Dan saya yakin kalau kita lebih manusiakan, tentu nanti akan ada pengungkit ekonomi yang lain. Misalnya orang ziarah itu tidak sekedar nanti ziarah kemudian pulang. Dengan kawasan yang tertata, kemudian rapi, asetnya lebih bagus. Saya berharap nanti, ya saya jujur sudah ngobrol dengan Pak Bupati Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, Kota Martapura itu kan terkenal atas 2 hal ya. Satu hal dia sebagai Serambi Mekah. Di sisi yang lain dia sebagai Kota Intan. Nah, saya ingin nanti kawasan Sekumpul itu sekaligus mewakili kedua-duanya. Kalau bisa beberapa pedagang Intan kita taruh juga di sekitar Sekumpul. Kayak buat komplek gitu Bang. Betul. Karena kita nih bikin nih 1,4 km dari depan Jalan Ayani ke Komplek Ar-Raudhah, makam itu untuk pejalan kaki yang sangat nyaman. Kanan kirinya kita bikin untuk trotoar yang bagus, yang nyaman. Kemudian jembatan irigasi. Ada 2 jembatan kan Bang untuk sampai ke jembatan irigasi itu pun kanan kirinya kita bikin khusus untuk pejalan kaki, jadi nggak akan nyampur dengan motor dan mobil. Iya, karena kalau misalnya setiap tahun pasti macet Bang. Betul. Macet banget sih. Plus irigasinya sendiri kita akan bangunkan beberapa dermaga air di situ, karena kita berharap nanti Klotok bisa masuk ke situ dan para pengunjung juga bisa masuk ke situ. Nah, kita juga bikinkan beberapa, saya menyebutnya sebagai menara multifungsi ya. Di bawahnya ada toilet, ada tempat wudhu, kemudian di atasnya ada reservoir air. Dan itu beberapa ratus meter kita bikinkan ada itu, sehingga pejalan kaki yang akan menuju ke makam, ke Sekumpul, itu bisa kita tata kebersihan, kesuciannya. Kemudian pada sisi yang lain juga tidak terlalu mengganggu toilet-toilet yang private, yang milik warga gitu. Nah, yang paling penting juga seluruh trotoar termasuk paving, jalan di Sekumpul itu nanti itu akan dibikin semacam tanda seiring dengan arah kiblat. Jadi kalau nanti pas haul orang tidak akan kesulitan untuk itu. Jadi memang kita desain sedemikian rupa itu memang untuk beribadah di Sekumpul. Karena kan kita kan biasanya kan ke Sekumpul untuk untuk ngikutin acara di sana. Dan itu biasanya kan kita nggak tahu tuh, kita kan nggak bisa dekat, kalau udah rame banget ya Bang, kita nggak bisa dekat daerah Sekumpul situ kan, jadi harus jauh. Kalau memang harus ada arah kiblatnya itu membantu banget. Betul. Termasuk parkiran nggak Bang yang bakalan di? Iya, parkiran itu nanti Pemkab akan membebaskan lahan di perempatan Jalan Ahmad Yani. Kan ada pertokoan Bumi Cahaya Sekumpul kalau tidak salah, sebelah kiri jalan itu. Kalau kita dari Banjarmasin,
yang ruko-ruko itu. Oh iya, Oke. yang lampu merah itu ya Bang, bukan? Betul. Yang belok kiri ya? Betul. Oh iya. Nah, itu akan dibebaskan, di situ nanti akan jadi parkiran massal, termasuk di situ akan nanti kita coba bangun ya, saya sedang usulkan Museum Peradaban Islam Banjar. Oh. Jadi kan tidak semua adik-adik kita terutama yang masih muda itu Tahu kan dulu sempat bertemu dengan guru sekumpul Iya. ya. Dan saya ingin kalau kita masuk ke Museum Peradaban Islam Banjar itu, ketika kita masuk kita tahu kapan Islam masuk di tanah Banjar, siapa saja yang menyebarkannya, sampai nanti masuk pada satu ruangan seolah-olah kita sedang mendengarkan dakwah dan syair-syair yang dilanturkan oleh guru sekumpul. Iya, ini bagian dari edukasi religius sekaligus pelestarian kekhasan lokalitas kita sebagai orang Banjar. Karena dalam disertasi Prof. Alpani Daud, mantan rektor IAIN Antasari, dia bilang Islam itu Banjar dan Banjar itu Islam. Kalau Anda tidak Islam, Anda tidak bisa mengaku sebagai orang Banjar gitu. Soalnya kalau identitas orang Banjar pasti Islam. Islam. Iya. Iya. Oke Bang, kita sangat mendukung hal-hal yang baik yang Pian sudah lakukan, apalagi kerja keras Pian bertemu dengan Bapak Basuki sebagai PUPR, kemudian ketemu dengan Presiden, itu bukan hal yang mudah Bang. Tapi ini melihat dari Komisi Pian sekarang kan sudah berubah ya Bang? Betul, Komisi 2. betul. Itu apakah masih fokus untuk mengerjakan itu Bang? Iya, saya meminta izin kepada fraksi untuk tetap mengawal program aspirasi. Saya sebut program aspirasi karena saya yang menggolkan, saya yang menganggarkan. Kebetulan anggarannya multi years. Jadi ini sampai sekumpul tuh sampai 2023. Nanti Riam Kiwa tuh sampai 2024. Kemudian saya masih punya program-program lain, misalnya penataan kawasan Pondok Pesantren Darussalam. Oh iya. Saya akan bangunkan galeri kitab kuning di situ sekaligus asrama santri, itu juga nanti sampai 2023. Saya juga menangani persoalan pencegahan banjir di Barabai. Karena Barabai itu kan paling parah. Saya dapatkan alokasi anggaran 330 miliar tahun lalu. Kemudian akan dikerjakan juga sampai 2023. Jadi walaupun saya pindah komisi ke komisi 2, Tapi tetap saya akan terus mengawal ini karena itu merupakan tanggung jawab saya pribadi sebagai anggota DPR RI. Yang kedua, di Komisi 2 DPR RI ini ternyata juga cukup banyak membantu persoalan-persoalan infrastruktur. Ambil contoh misalnya ketika kita mau mengerjakan Riam Kiwa, ternyata lahan-lahan di Riam Kiwa itu belum terbebaskan dengan baik. Nah, Komisi 2 itu salah satu mitra kerjanya adalah Badan Pertanahan Nasional. Kami mengurusi sektor pertanahan yang kerap kali sektor agraria dalam konteks infrastruktur itu bermasalah. Sehingga sekarang ada hikmahnya, saya bisa panggil teman-teman lama saya di PUPR, saya panggil teman baru saya di Kementerian ATR BPN, kita duduk bareng, sekarang penyelesaiannya bisa jauh lebih cepat Bang. Nah, kita nih sempat bermasalah kemarin, saya sempat menganggarkan misalnya anggaran hampir 90 miliar untuk membuat jalan akses baru Bandara Samsudin Nur. 90 miliar? Ya, 2,9 km agar jalannya nggak kelok-kelok begini tapi lurus saja nanti sampai dengan ke Jalan Ahmad Yani. Ternyata pembebasan lahannya bermasalah. Koordinasi antara Pemda dengan BPN dengan Kementerian PU itu tidak berjalan mulus. Akhirnya dananya nggak terserap. Sekarang saya masuk ke Komisi 2, saya duduk bareng, alhamdulillah, insya Allah segera akan kita selesaikan. Jadi menurut saya ya dimanapun kita ditugaskan, yang penting kita tetap dengan niat yang sama, ingin melayani rakyat Kalsel, membangun Banua ini, dan insya Allah itu pasti akan menghasilkan satu akselerasi pembangunan yang positif. Baik, itu memang hal yang Ulun tahu dan kita juga tahu bahwa itu bukan hal yang mudah dikerjakan. Apalagi kalau sudah masalah pembebasan itu sudah pasti tentang ego, ekonomi itu udah pasti. Betul. Ya. Tapi bicara tentang ekonomi nih ya, Abang Ulun ini ternyata nggak hanya soal politik aja dia tahu, tapi soal bisnis juga tahu. Di sini kita nih ya pertama tadi udah bilang, ini kan kopi nih, kafe Bang ya. Ya, kafe terus di ya, samping warung kopi, warung kopi lah ya, warung kopi. Di sebelahnya jualan baju ya Bang. Punya ibu, punya istri saya. Apa nggak cukup Bang? Apa nggak cukup ini jadi anggota DPR ini? Kalau mau jualan lagi gitu? Iya, ya kalau dilihat dari sisi penghasilan tentu kami di atas rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia. Iya, ya benar. Ya kan. Tapi satu hal, ya saya membuat ini satu ingin memberikan apa ya,
ruang bagi teman-teman, terutama adik-adik mahasiswa, anak-anak muda, mereka yang baru lulus sekolah ya untuk bisa ikut bekerja di sini. Ya, termasuk juga ingin membangkitkan semangat kewirausahaan mereka. Kalau ingin dibilang ini sebagai penghasilan kami ya tentu ya saya boleh katakan ini bukan untuk penghasilan kami. Ibu ini arsitek desainer, jadi dia punya keinginan untuk terus setiap hari bisa mendesain gitu. Kalau desain rumah kan nggak bisa tiap hari. Jadi kalau dia desain jilbab, dia desain baju. Lagi gitu. Santai bang ya, lagi gambar gitu bisa. Ya kadang-kadang laku, sering juga nggak laku. Gitu. Tapi paling tidak kita ingin kasih tahu bahwa semangat entrepreneurship itu masa depan kita bersama. Siap. Apapun itu, karena kemampuan keuangan pemerintah itu makin kesini makin terbatas, kemudian kesempatan kerja di sektor formal termasuk di pemerintahan juga terbatas, dan yang tidak kalah penting kan Rasul bersabda tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang entrepreneur. Iya, membuka lahan pekerja bang ya. Kita menggaji orang. Iya benar. Ya kalau kita kerja tempat orang ya kita digaji orang. Saya ya dulu kerja jadi pegawai negeri sipil 11 tahun ya saya digaji orang. Iya benar. Itu aja gitu. Ya selain tentu saya juga harus tahu diri bahwa politik itu by period kan, ada periodisasinya. Dan saya tidak pernah berpikir akan selalu terpilih. Saya orang yang selalu berpikir terburuk gitu. Kalau kemudian saya tidak ikut lagi atau saya tidak terpilih lagi, maka saya harus tetap punya karya, punya pekerjaan, dan saya masih bisa hidup bersama dengan teman-teman dengan cukup baik. Gini bang, kan abang ini muda bang ya. Ulun tadi mendengar umur pian sama ulun nggak terlalu jauh nih. Masih muda nih bang. Terus dan tentunya teman-teman kita yang usianya tidak terlalu jauh itu memandang politik itu pasti tidak baik. Nah, abang yang dengan usia yang seperti sekarang, kenapa mau masuk politik bang? Itu kan hal yang menurut kebanyakan orang pasti ada kepentingan. Itu iya, kita punya kepentingan. Kepentingan yang utama adalah di politik kita kemudian bisa menghasilkan satu kebijakan yang kalau kita pakai alat ukur ekonomi saja misalnya itu tidak akan bisa, saya pribadi terutama ya, tidak akan bisa sampai kapanpun rasanya, mungkin 7 turunan pun saya tidak akan bisa melakukannya. Sekumpul 300 miliar bang, saya tidak akan pernah punya uang sebesar itu untuk membangun sekumpul. Ini poinnya, benar. Banjir bulan Februari yang lalu saya kemudian menghadap Pak Presiden, saya bersurat ke Pak Presiden, saya bawa beliau ke Banjarmasin, ke Kalsel ini, kita punya jalan putus, jembatan putus. Banyak banget yang putus. Kemudian para menteri datang, saya mendampingi Presiden langsung mengecek ke lapangan gitu. Tahu nggak biayanya berapa? Hampir 500 miliar. Berapa duitnya itu? Kalsel tidak punya uang pada saat itu, Pemprov Kalsel tidak punya uang, Pemkab tidak punya uang. Satu-satunya jalan kita panggil Presiden. Presiden datang, dia telepon Menteri Keuangan, kemudian kita dapat exercisement anggaran, saya kawal anggarannya, jembatan itu tidak sampai 1,5 bulan tersambung lagi di Mataraman. Begitu pula di Pelehari. Kemudian jalan-jalan yang rusak paling tidak kita tambal-tambal dulu. Nah sekarang udah mulai nanti kita akan aspal dengan baik, jalan Sarkawi, jalan menuju Marabahan, jalan menuju Margasari, itu semua duit bos. Dan itu kalau you tidak ke politik, kamu tidak pegang ini kekuasaan, saya pribadi paling tidak, saya tidak optimis anak cucu saya bisa punya uang triliunan bahkan ratusan miliar. Kalaupun punya, mungkin tidak untuk rakyat, untuk pribadi, tapi untuk keluarga. Itu. Jadi that is politik. Jadi menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tinggal pilihannya kita mau masuk atau tidak. Kalau kita tidak masuk, kita harus pastikan bahwa orang lain yang masuk itu jauh lebih baik dari kita. Tapi kalau kita tidak bisa pastikan orang lain jauh lebih baik daripada kita, sementara kita punya peluang dan kemungkinan untuk masuk, menurut saya hukumnya wajib kita masuk. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peluang? Ya saya itu aja. Kalau
Kalau orang bilang mencari kenyamanan di politik, iya nyaman di politik, gimana nggak nyaman coba. Saya baru turun di bandara udah ada protokoler, diantar sampai dalam pesawat, ntar di Jakarta dijemput lagi, dihormatin orang. Fasilitasnya ada ya, Bang? Iya. Iya. Kecuali saya nggak bilang saya anggota DPR dan orang tidak tahu ya, Iya. oke. Tapi fasilitas itu menempel pada diri saya. Kasarnya saya harus dijaga ajudan kepolisian pun saya punya fasilitas itu, tapi saya tidak gunakan. Dan itu sangat nyaman dong sebagai orang biasa. Saya ini orang kampung, tadi saya bilang Bapak Ibu. Asli orang Surabaya, Bang? Asli orang Mahang, saya bukan Barabai. Mahang itu 8 km dari Barabai, sangat kampung. Kakek saya namanya Busri, nenek saya Sundia, kakek saya itu disebut Paman Busri, bukan Paman Birin, bukan. Iya. Paman Busri. Kenapa disebut Paman Busri? Karena kerjanya adalah paman sekolahan, paman SD. Paman itu penjaga SD. Penjaga sekolahan biasanya. Ya. Oh iya. Jadi benar. Kai Ulun itu bukan guru, jadi tugasnya kalau pagi habis sholat subuh dia buka pagar, dia bersihin ruangan, dia siapin minum para guru. Nenek Ulun tukang bikin dan tukang jual pakasam. Makassar. Iya, di pasar Barabai. Oh. Dan mereka buta huruf. Jadi saya tuh berasal dari keluarga yang sangat sederhana, sebutlah keluarga miskin, mungkin masyarakat berpenghasilan rendah. Saya kalau lihat adik-adik saya yang bekerja di kafe saya itu sebetulnya itu refleksi dari keluarga saya. Keluarga saya itu bukan dari keluarga orang berada. Saya bukan dari darah biru politik. Bapak saya mungkin orang juga tidak kenal. Kakek saya apalagi. Saya tidak bisa menjual nama besar keluarga saya untuk saya terpilih. Satu-satunya yang bisa buat saya terpilih, satu karena rahmat dan kesempatan oleh Allah, dan yang kedua ketika saya sudah duduk seperti sekarang, saya hanya bisa bekerja keras untuk memastikan rakyat Kalsel merasa tidak sia-sia memilih saya. Keren sih ini. Oke Bang, dari kita udah panjang lebar ngobrol, kayaknya kita cukupkan, gimana Bang? Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih, dan terima kasih loh Bang, kita sudah diajak ke sini. Coba kopinya dulu. Siap, habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.